Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Adik Petugraha, founder Tunak-Tunak, konsultan olahan ikan, mengembangkan bisnis tunak-tunak dari nol hingga inovatif. Latar belakang saya memang saya adalah orang perikanan, sekolah di usaha perikanan, ya kan. Memang termasuk sekolah yang dikhususkan dulu di zaman Presiden Soeharto, ada sekolah kejuruan di bidang olahan ikan. Nah, kemudian saya bekerja pernah di Kementerian Kelautan, yaitu masih zaman dulu Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perikanan, bekerja di Pelabuhan Perikanan Samudra Jakarta. Kemudian karena memang potensinya di sana ikan semuanya, sehingga saya tertarik untuk menggeluti dunia perikanan. Untuk itu saya mengambil salah satu yang spesifik, yaitu adalah usaha olahan ikan tuna. Nah, pengalaman karir, yaitu tentang diri saya, tadi sudah disampaikan, jejak usaha dan konsultasi. Saya pernah membangun satu usaha yang namanya PD Anugrah, kurang lebih omsetnya pada saat itu di tahun 2000-an, omset kita per hari kurang lebih 35 juta per hari. Berarti kalau sebulan kita sudah sampai di 1,5 M. Jadi itu karir saya dengan PD Anugrah, sehingga mengantarkan saya mendapatkan penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2010, meraih upah karti di bidang olahan dengan kelompok pelopor pengusaha di bidang olahan. Nah, bahwa ini yang tertera, ya ini bukan main-main, ini bukan dapat settingan, ini adalah sebuah piagam asli, dan ini merupakan plakat yang diberikan oleh negara. Saya menginjakan ke istana itu bukan atas karir kerja secara kedinasan, tapi saya lebih kepada karir usaha. Mewakili Jawa Barat, bersaing dengan 33 provinsi, dan ternyata salah satunya saya diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas usaha di bidang olahan ikan tuna. Nah, sekarang kita masuk kepada sebuah pilihan. Itu kan harus dilandasi oleh pengetahuan, ya. Kenapa kita harus memilih ikan tuna? Pertama adalah keunggulan usaha olahan ikan tuna adalah sumber daya alam yang melimpah. Jadi kekayaan alam Indonesia tadi, bahwa 73% kita adalah potensi negeri ini adalah laut, di mana tuna merupakan sumber daya laut yang sangat diminati baik lokal maupun internasional. Karena Indonesia merupakan negara eksportir terbesar, ya, tuna ke luar negeri, khususnya ke Jepang, ya. Sehingga kenapa memilih usaha di bidang olahan tuna? Karena memang ketersediaan bahan baku yang terus-menerus dan tersedia sepanjang masa. Yang kedua adalah permintaan pasar. Jadi permintaan pasar karena kecerdasan sekarang para konsumen kita. Kalau saya bilang begini, tahun 97 bahwa konsumen saya masih di SD, ya kan? Dan sekarang mereka sudah punya anak. Jadi dari ibunya, bapaknya sampai kepada anaknya sudah tahu tentang apa itu ikan tuna, bagaimana dia. Nilai ekonomi yang tinggi, karena memang olahan ikan tuna itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi pengusaha. Jadi kalau kami berkarir di dalam dunia usaha olahan ikan itu sebenarnya tidak ada matinya. Sampai pun di masa krisis 98, bahwa ini sempat kami ditanya oleh tim Upakarti, kenapa memilih usaha olahan ikan tuna? Karena ini usaha yang tahan dengan krisis ekonomi. Kenapa? Karena level bawah, tengah, sampai kepada atas tergantung dari segmentasi pasar yang kita bangun. Sehingga keberlangsungannya sampai dengan sekarang, meskipun Indonesia hari ini dilanda oleh satu keadaan ekonomi yang begitu menyedihkan, tetapi bahwa usaha ini tetap berjalan. Nah, diversifikasi produk ini memang sangat luar biasa. Olahan tuna ini dapat diolah menjadi berbagai jenis produk, gitu kan. Bisa menjadi bakso ikan, bisa menjadi otak-otak, bisa menjadi nugget, dan sekian banyak varian. Bahkan diversifikasi sekarang, melihat kebiasaan makan orang Indonesia itu sukanya sambil duduk itu nyemil. Nah, ternyata kami memasuki ruang market dengan pasar
oring itu dengan olahan otak-otak kering dan basrengnya yang spesifikasi tuna, begitu masuk kepada pasar luar biasa resumenya. Jadi kalau kenapa memilih? Karena memang diminati dan berdampak keekonomian yang sangat tinggi baik pelaku maupun penikmat. Karena saya bilang begini, yang makan untung, yang jual untung. Kenapa? Yang makan dia punya dampak daripada gizinya karena mengandung omega 3 bagi pengusaha karena dia simpel dan mudah dengan biaya yang sangat ringan bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau dalam kacamata keekonomiannya. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan kepada tadi kan, kenapa memilih usaha olahan ikan tuna? Kita melihat dalam dinamika market hari ini, kita butuh strategi bagaimana cara meningkatkan kualitas produk, begitu kan? Nah, ini dalam hal ini berarti kita harus banyak memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para UKM, supaya tidak stuck. Misalkan tadi, bagaimana dia menginovasi? Kalau dulu di awal mungkin dia bakso ikan tuna saja. Bagaimana memperkenalkan nuggetnya, bagaimana mengenalkan otak-otaknya, bagaimana mengenalkan tuna filetnya, kan itu masih banyak yang kita bisa lakukan. Nah, diversifikasi produk, mengembangkan produk olahan tuna yang beragam untuk meningkatkan variasi produk. Kemudian meningkatkan efisiensi produksi. Meningkatkan efisiensi produksi untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Jadi diversifikasi di dalam pengembangan, kemudian efisien di dalam pengolahan. Nah, meningkatkan pemesanan dan distribusi. Memang kan tadi sebaran Indonesia yang sedemikian luas sebenarnya dari Jawa ke Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi merupakan pangsa pasar terbesar di masing-masing. Karena begini, di dunia perikanan itu ada satu tempat di mana dia tempat menghasilkan tapi tidak tahu bagaimana memproduksi menjadi sebuah olahan. Maka ketika ini dibawa menjadi sebuah teknologi, ketika diantarkan kepada mereka sebagai nelayan, misalkan di kampungnya nelayan, mereka menjadi aneh dan merasa bangga. Oh, ternyata ikan tuna ini bisa diginikan, gitu kan? Ada perubahan dalam potensi pasar itu yang melahirkan keuntungan bagi para pelakunya. Kenapa dengan tunak-tunak akademi? Kesadaran saya bahwa dari 97 sampai dengan tahun 2020 lah, saya kemudian melihat ada stagnasi begitu kan, di mana proses marketingnya itu berada di low middle gitu kan. Nah, tunak-tunak akademik ini ingin mengangkat performan pertama adalah performan produk. Karena apa tadi? Karena pasar kami berjenjang. Dulu tahun 97 mereka masih di SD. Hari ini mereka sudah nuntun bocah begitu kan. Artinya apa? Di kelas mereka ada yang menjadi kelas menengah ke atas. Nah, kenapa kemudian tunak-tunak hadir adalah untuk menjawab tantangan. Biasa kan, ketika terjadi perubahan pada diri seseorang, pengen sih makan bakso tuna, pengen sih makan otak-otak tuna, tapi kalau dari gerobakan yang biasa aja kayaknya nggak gimana gitu. Jadi kurang menjadikan performan tadi. Nah, performan produk untuk menaikkan performan konsumen gitu kan. Nah, maka dibutuhkan orang-orang yang mau berinovasi, mau berdiversifikasi di dalam melakukan tindakan dalam meraih pasar. Karena pasar itu dinamis gitu tadi. Karena memang bakso tuna atau olahan ikan tuna itu segmennya adalah 5 tahun sampai kepada 35 tahun. Nah, kami melihat tunak-tunak akademik ini melihat bahwa kalau kita stuck, kita akan ditinggalkan market. Maka karena kita ingin menangkap peluang itu, lahirnya dengan konsep tunak-tunak, di mana performanya akan kita tingkatkan, performan produknya, performan marketnya juga akan kita tingkatkan, kita juga akan menaikkan performan pelakunya. Nah, performan pelaku akan meningkat bila ditambah dengan ilmunya. Jadi, tunak-tunak adalah sebuah diversifikasi market dan juga inovasi di bidang pelayanan. Karena apa? Jadi zaman sosmed hari ini, di mana semua orang setiap detik perubahan dunia itu terjadi, maka kalau para pelaku di bidang olahan ini hanya dia puas dengan apa yang menjadi keadaan dirinya pada hari ini, ya siap untuk ditinggalkan. Untuk itu tunak-tunak menjawab persoalan yang ada kerinduan di semua orang. Bagi pelaku juga ingin menaikkan tarafnya, bagi konsumen juga ingin melakukan sebuah kebanggaan dalam performa konsumsi, karena makin cerdas orang makin membutuhkan asupan yang mengandung gizi dan protein tinggi. Nah, di mana
tuna adalah merupakan ikan yang mengandung omega 3 yang bisa berdampak kepada peningkatan kecerdasan untuk menaikkan IQ kita. Katanya IQ Indonesia kan 78 nih. Padahal tadi sumber dayanya ada pada kita. Kenapa kita menjadi IQ 78? Kenapa nggak 200 gitu? Ternyata konsumsi di bidang ikan kita masih lemah. Nah, tunak-tunak ingin membawa dan mengenalkan sebuah profesi, baik itu sektor produksi, marketing, sampai kepada konsumsi, menjadikan masyarakat yang cerdas memahami tentang bagaimana fungsi dan peran sebagai pengusaha di bidang olahan ikan. Ya, kalau saya melihat sekarang misalkan Presiden kita Prabowo ada MBG ya, makan bergizi gratis. Sebenarnya kami sejak awal dari 97 sudah melakukan tindakan itu, bagaimana meningkatkan kecerdasan konsumen dengan mengkonsumsi olahan ikan, bakso ikan, otak-otak ikan, tuna, ya kan, nuggetnya, sampai kepada tuna filet dan segala macam. Nah, kalau kita mau bersinergi nih para UKM, mungkin kan sekarang di mana-mana ada ya para pelaku yang melayani dan mengeksekusi program pemerintah ini. Kenapa UKM-UKM tidak juga kemudian berkolaborasi dengan program MBG yang dibuat oleh pemerintah? Untuk apa? Untuk sama-sama tadi menyampaikan kepada pemerintah bahwa mengingatkan, kalau orang bilang tadi, Pak, makan gizi gratis itu kecenderungannya tempe misalkan, ya kan, tahu. Padahal ikan itu melimpah di Indonesia. Ngapain pula diekspor? Kalau memang kebutuhan sekarang misalkan di setiap kota ada 5.000 siswa di setiap kabupaten kota yang mendapatkan MBG, coba bayangkan kalau masing-masing siswa memakan 100 gram ikan per minggu, bisa dibayangkan berapa kebutuhannya? 5 ton olahan ikan. Bukankah ini merupakan sebuah sinergi yang harus kita pikirkan bersama? Untuk itu, maka kecerdasan bagi para pelaku yang ingin mungkin tadi bisa berkolaborasi, bertanya kepada MBG, apa sih syarat-syaratnya menjadi mitra MBG untuk menjadi supplier di bidang olahan untuk menjadi konsumsi anak-anak sekolah agar mereka meningkat IQ-nya. Jadi, saya kira tunak-tunak adalah sebuah profesi yang mengikuti daripada program pemerintah untuk bisa meningkatkan gizi masyarakat. Saya kira itu. Jadi bila ingin, mari terus bergabung dengan tunak-tunak akademik agar kita bisa melihat dan mengedukasi bagaimana cara pengolahan yang baik, bagaimana higienisasi di bidang olahan, dan bagaimana cara mengkonsumsi, menikmati produk olahan ikan yang merupakan milik dan kekayaan negara Indonesia yang begitu melimpah. Hari ini serapannya masih di bawah standar ukuran internasional. Untuk itu, tunak-tunak berpihak ingin bagaimana memasyarakatkan makan ikan di Indonesia. Ya, sebagai sumbangan moral kepada pemerintah, tunak-tunak punya satu tagline dengan sebuah kata yang simpel sebenarnya, tapi ini akan bisa menggelorakan dunia perikanan dan juga akan bisa mengaktifkan perekonomian Indonesia. Mau pintar, makan ikan. Jos. Ya, bagaimanapun tingginya dan besarnya cita-cita kita, apabila tidak melakukan langkah untuk melakukan perubahannya, maka hanya merupakan sebuah mimpi. Untuk itu, Anda yang ingin bergabung bersama kami di dalam mencapai sebuah perubahan dan menjadi UKM terkemuka di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, silakan kunjungi website kami tunaktunak.id, atau di sosial media kami ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok, semua lengkap. Dan mari bergabung bersama untuk menjadikan Indonesia Emas 2045. Yes.